Ya, kita langsung menuju ke Mas Pipin. Mas Pipin, tadi ada yang belum terjawab, Mas, pertanyaan saya. Mas Pipin kan menyampaikan sudah berulang kali PKS ini menawarkan ke Mas Anies untuk menjadi kader dari partai Anda. Nah, kalau misalnya lamaran atau proposal ini diterima Mas Anies jadi kader PKS, artinya PKS akan memantapkan hati untuk mengusung Mas Anies sampai nanti di hari H pendaftaran, nggak akan membuka komunikasi dengan partai lain? Ya, pertanyaannya kira-kira partai lain ada nggak yang menyiapkan SK untuk Mas Anies selain PKS? Oke. Sampai saat ini tidak ada. Jadi kami sudah mengkomunikasikan ini baik ke Nasdem, PKB ya, termasuk PDIP. Kami misalnya dengan PDIP sudah menyampaikan PDIP kami dukung di Jawa Tengah, biar PKS dukung Jawa Tengah, tapi PDIP dukung kami di Jakarta. Jadi opsi-opsi itu sudah kami lakukan, kami ikhtiarkan. Termasuk kepada Nasdem, ya kemarin Nasdem menyampaikan bahwa menyerahkan wakilnya kepada Mas Anies ya, tetapi sampai saat ini juga SK-nya juga tidak ada ya. Demikian juga PKB. Jadi dari situ tentu kami membuka ruang komunikasi dengan partai manapun supaya nanti ada pasangan calon yang terbaik untuk masyarakat Jakarta yang bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta. Nah, dari situ kami tentu tadi ya masih membuka ruang itu. Sampai saat ini kami komunikasi jalan. Jadi opsinya sekali lagi ada dua. Apakah nanti ke depan pimpinan PKS akan memperpanjang masa buat Mas Anies melengkapi kursinya, atau yang kedua adalah membangun komunikasi dengan partai lain untuk membuat opsi-opsi lain yang bisa memberikan manfaat maslahat untuk masyarakat Jakarta. Oke, Mas Pipin, sebentar, singkat. Artinya masuknya tawaran dari teman-teman PKS untuk Mas Anies bisa menjadi kader itu harga mati nggak? Sebetulnya opsi yang lain juga pernah disampaikan. Misalnya Pak Ustadz HNW pernah menyampaikan kalau misalnya Mas Anies masuk dari partai lain, bisa jadi dari Nasdem atau PKB, silahkan. Jadi nanti opsi itu kemudian misalnya kami menjadi wakilnya. Jadi tawaran-tawaran itu sudah kami sampaikan, tinggal ketika 40 hari masa yang kami sampaikan itu tanggal 4 Agustus kemarin tidak terpenuhi, maka sekali lagi opsi kami adalah memperpanjang atau mencari opsi yang lain. Baik Kang Pipin, PKS begitu terbuka untuk Anies, tiket sudah ada, tapi masalahnya partai lain mana daripada kami tidak berlayar di Jakarta, apalagi Nasdem. Gus Coy, tadi sudah puja-puji untuk Anies, komplit elektabilitas, popularitas, kompetensi, tapi sampai sekarang kok belum dukung. Apakah lebih menggiurkan tawaran dari Kim, Gus Coy? Saya sedikit komentar soal PKS, tapi ini pendapat pribadi saya. Kenapa ketika mendukung Mas Anies, kemudian langsung nyorong wakil gitu. Padahal kan nggak cukup. Nah, kenapa tidak dibicarakan bersama? Ini ayo kita sorong bareng-bareng, wakilnya juga harus kita bicarakan. Gitu. Jadi intinya kan kemudian bagaimana menang bersama. Tidak harus, wah ini harus dari kita, ini harus kita. Ini komentar sedikit ya. Yang kedua saya hanya berpendapat begini. Elit-elit kita tahu semua sudah berbicara, sudah dialog, sudah komunikasi, sudah bicara panjang lebar tentang Indonesia ke depan, termasuk Jakarta ke depan. Kita berharap apa yang diputuskan oleh para elit itu terbaik untuk rakyat, terbaik untuk negara bangsa. Saya kira itu. Bentar. Memang kita prihatin, umpamanya keputusan itu kok Mas Anies tidak tampil, kemudian calonnya tunggal gitu kan, kemudian lawannya itu misalnya makhluk lain gitu yang nggak bisa berbicara. Tapi sebentar, ini memang Gus tidak Coy. ideal. Gus Itu Coy. memang kita prihatin. Gus Coy, tadi sebenarnya ada yang mengganjal, Gus Coy. Sebentar, saya lanjutkan dulu supaya nggak terpotong. Tadi masih koma Gus Coy soalnya. Jadi supaya sebentar. Jadi dilanjutkan, Gus Coy. Demokrasi ini kan juga adu gagasan. Ketika lawannya itu makhluk lain, ya kan, bukan makhluk yang bisa bicara, maka berarti adu gagasannya tidak ada. Tetapi sekali lagi kita berharap semua yang diputuskan oleh para elit-elit ini
untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara masa depan. Saya kira itu komentar saya. Soal tadi Gus Coy. Saya mohon pamit ya karena ada tamu. Singkat saja, Gus Coy ditanggapi soal yang mengganjal sepertinya Nasdem dan PKS susah disatukan karena Gus Coy tadi kecewa kenapa di awal langsung mengusung pasangan aman. Apakah itu jadi batu ganjalan Gus Coy bagi Nasdem? Itu pendapat saya, cuma logika secara umum ya kira-kira begitu juga. Ini ngusung langsung masuk. Kami kaget karena Nasdem itu tidak biasa seperti itu, gitu. Jadi Nasdem itu kalau menampilkan orang itu kemudian sekaligus bahas tentang ayo kita bareng-bareng ya. Kira-kira begitulah ya. Saya sekali lagi mohon maaf karena lagi ada tamu, saya tidak bisa melanjutkan ini. Supaya Gus Coy tahu, supaya Gus Coy. Ya, oke, silakan Mas Pipin. Saya boleh? Silakan Mas Pipin. Kalau itu memang pendapat Gus Coy, mungkin saya pahami. Saya akhirnya harus membuka rekaman kami ya ketika bulan April yang meminta pasangan Anies Sohibul Iman adalah dari pihak Nasdem sendiri. Kemudian bulan Juni akhirnya kami putuskan Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Jadi dan sudah ada pembicaraan ini sudah jauh-jauh hari. Jadi ketika Gus Coy ini menyampaikan demikian, mungkin beliau tidak diberikan tahu tentang hal itu. Jadi kami harus sampaikan, PKS ini partai yang terbuka, kami ingin sampaikan komunikasi politik yang baik adalah komunikasi politik yang jujur. Saya harus sampaikan karena saya terlibat dalam proses komunikasi ini, bahwa kami sudah jauh-jauh hari dan kami memang ditawarkan sudah saja. Lebih baik Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman. Kemudian 2 bulan kemudian dari bulan April kemudian Juni kami sudah memutuskan baik kalau demikian karena sudah ada yang meminta dari partai lain. Akhirnya kami mendeklarasikan itu, ya. Ketika saat ini kami menuntut supaya mana SK-nya, kami sudah ada SK. Sampai saat ini tidak ada, maka kami pun harus mencari alternatif lain karena kami mungkin untuk bisa mengusung yang lain gitu. Oke, artinya sudah dikomunikasikan juga dengan Nasdem ya Mas Pipin ya. Kita menuju ke Mas Hanta. Mas Hanta, tadi pertanyaan saya menggantung, ini apa yang membuat teman-teman PKS dan juga teman-teman Nasdem membuka peluang komunikasi dengan Kim? Apakah ini untuk bergaining politik mereka atau ada dinamika di internal masing-masing partai? Ya, menurut saya PKS realistis ya, ketimbang PKB, saya objektif mengatakan, dan Nasdem, PKS termasuk yang lebih terang sikap politiknya ingin menyiapkan lawan bagi kandidat Kim, yaitu Anies Baswedan bahkan. Nah, kalau kita lihat petanya, yang paling tegas seperti saya katakan tadi kan adalah ada PKS. Sebenarnya persoalannya, isunya itu bukan pada Anies Baswedan masuk pada salah satu partai atau tidak. Itu bukan isu penting sebenarnya. Kendati pun Anies masuk PKS hari ini kan belum tentu juga mendapatkan dukungan partai lain. Apakah Anies masuk PKS kemudian wakilnya Nasdem mau menjadi wakil, kemudian PKB mau, atau berpasangan dengan PD Perjuangan, belum tentu juga. Jadi menurut saya dari informasi yang saya dapatkan analisis ya, menurut analisis saya adalah justru ada 2 ya, kita lihat PKS sudah katakan Anies Baswedan. Problemnya ini, apakah betul Nasdem dan PKB itu serius ingin menyiapkan lawan bagi kandidat Kim? Atau jangan-jangan sebenarnya ketimbang PKS, ini saya ingin jawab pertanyaan Vita tadi, sebenarnya PKB dan Nasdem memang sudah memiliki komunikasi, negosiasi, mungkin konsensus baru dengan kawan barunya yang akan membentuk pemerintahan baru ke depan. Apakah terkait dengan posisi menteri kekuasaan? Jadi dalam pemerintahan itu kan banyak motif politiknya, Vita. Bisa jadi kekuasaan, tapi bisa juga ekonomi politik untuk mengamankan sumber-sumber ekonomi atau juga legal protection. Jadi menurut saya itu problemnya. Problemnya saya tidak terlalu yakin Nasdem dan PKB serius untuk menyiapkan lawan bagi Kim, karena mungkin mereka sudah memiliki perhitungan atau negosiasi dan sebagainya. Nah, lalu pertanyaannya, PKS siapa kawannya? Ke PD Perjuangan ada problem juga. Apakah mungkin 2 partai ini bergabung, kemudian siapa wakilnya, sementara secara ideologi juga mereka memiliki jarak, kemudian PDI Perjuangan juga sudah memiliki statement dan lain seterusnya, sehingga pada titik ini PKS sepertinya realistis. Daripada kawan duluan, mereka juga berpikir realistis. Ya, Mas Hanta, indikasinya, tendensinya mereka apa? Sudah dukung Sumut, Bobi di Sumatera Utara. Kedua, candaan Presiden PKS, kenapa Pak Prabowo, kenapa nggak diajak juga ke dalam pemerintahan. Dan isu terakhir berpasangan
dengan Ridwan Kamil. Jadi PKS sepertinya tidak mau ketinggalan dibandingkan dengan Nasdem dan PKB. Karena itu kemungkinan per hari, kalau kemarin saya mengatakan 50-50, hari ini melawan kota kosongnya 60%. Tetapi sama beratnya, jangan dikira Anies Baswedan melawan Ridwan Kamil berat, tapi kalau Ridwan Kamil melawan kota kosong juga berat, karena ceritanya Ridwan masih Kamil panjang ini Mas Hanta. terbesar. Terima kasih banyak Mas Hanta Yuda, Kang Pipin dan juga Gus Coy tadi sudah bergabung di Kabar Petang.